Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Yang pertama, CPL dalam materi ini adalah mampu merancang dan melaksanakan konseling keluarga secara efektif melalui implementasi layanan konseling keluarga secara komprehensif dengan basis nilai-nilai Islami dan penuh tanggungjawab. Dari CPL 1 ini kemudian lahir CPMK 1, yakni mahasiswa mampu merencanakan konseling keluarga secara komprehensif, holistik dengan menggunakan pendekatan sistem. Kemudian lahir sub CPMK 1, yakni mahasiswa mampu menampilkan pendekatan sistem dalam konseling keluarga untuk meningkatkan empati dan nilai kolaboratif dalam pemecahan masalah keluarga. Maka topik yang dibahas adalah tentang pendekatan sistem dalam konseling keluarga. Ada pertanyaan untuk merangsang para mahasiswa sekalian. Coba Anda berikan dan Anda lihat di sekitar Anda apa saja fenomena yang terjadi dalam keluarga masa kini. Kita akan melihat rupanya ragam macam persoalan yang dihadapi oleh keluarga di era kini, apalagi sekarang era digital, perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, sehingga di sana nanti kita akan melihat bagaimana yang sebenarnya diharapkan keluarga yang mestinya menjadi tempat, menjadi wadah bagi seluruh anggota di dalamnya agar mereka bisa berbuat baik, beramal saleh, saling berinteraksi, berkomunikasi, kemudian saling berbagi kasih sayang, saling menghargai di dalam keluarga. Tapi realitas yang terjadi, kita menemukan ragam macam persoalan-persoalan destruktif dan amoral yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Maka ini ada satu video yang bisa mahasiswa menyimak dengan baik, bagaimana sebenarnya keluarga itu diharapkan bisa melahirkan keluarga. Di antara sifat yang harus ada adalah sifat kegotong royongan. Ayah sedang apa? Oh, ini narok beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keluarga diharapkan itu adalah keluarga yang lahir sifat-sifat mulia. Di antaranya adalah gotong royong di dalamnya. Tapi hari ini realitas yang bisa kita lihat bahwa munculnya beragam persoalan dalam keluarga, seperti misalkan kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat daripada dua aspek, yakni pertama kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikis. Kemudian yang kedua, persoalan dalam keluarga itu misalkan broken home, terjadinya kerusakan dalam keluarga
yang pada akhirnya terjadi perselingkuhan misalkan, perceraian dan ragam macam persoalan yang berefek daripada broken home itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kelainan seksual. Ini kadang-kadang tumbuh di sana nanti LGBT, hiperseksual dan ragam macam kelainan seksual yang lainnya. Maka persoalan-persoalan ini ditawarkan dalam konseling keluarga dengan satu pendekatan di antara pendekatan-pendekatan yang sudah dikembangkan oleh para ahli, yakni yang disebut dengan pendekatan sistem dalam konseling keluarga. Para mahasiswa yang saya cintai, perspektif sistem dalam keluarga itu ingin mengajak kita tahun 60-an ke bawah, itu para ahli khususnya dalam teori psikoanalisis, mereka menyebutkan bahawa pemecahan masalah berpusat pada anggota keluarga. Jadi dalam konsep penyelesaian pemecahan masalah-masalah keluarga, menurut pendekatan psikoanalisis, itu pusat pemecahan masalahnya adalah pada anggota keluarga. Misalkan ada ayah, ibu, kemudian anak. Siapa yang bermasalah? Anak yang bermasalah. Maka anak yang diselesaikan, yang dikonseling. Sedangkan ayahnya tidak, ibunya tidak. Jadi persis yang dikembangkan oleh psikoanalisis ini, penyelesaian masalah-masalah psikologis anggota keluarga, itu persis seperti pemecahan atau pemulihan, penyembuhan terhadap anggota keluarga yang sakit secara fisik. Sehingga kalau anak yang sakit, anak yang minum obat. Kalau ayah yang sakit, ayah yang diinfus. Sedangkan anggota yang lain tidak. Nah, ini teori dalam pemahaman psikoanalisis. Nah, sedangkan pemecahan masalah berpusat pada sistem keluarga, ini adalah lanjutan daripada bagaimana proses pemecahan masalah dalam keluarga itu yang diselesaikan bukan hanya anggota yang bermasalah saja, bukan hanya 1-2 anggota saja, tapi yang diselesaikan adalah sistem keluarga. Artinya dalam teori sistem dalam konseling keluarga, bahawa masalah yang diselesaikan bila seandainya ada anggota keluarga yang bermasalah, yang diselesaikan itu bukan anggota yang bermasalah, tapi sistem keluarga. Secara singkat kita bisa katakan bahawa kalau seandainya ada anggota keluarga yang bermasalah, dalam pandangan teori sistem itu menyatakan bahawa yang masalah bukan pribadinya, tapi yang bermasalah adalah sistem keluarganya. Maka lahirlah teori sistem sebagai cara, langkah, metode pendekatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga, yakni dengan menyelesaikan sistem anggota keluarga. Kemudian dalam teori konseling pendekatan sistem ini ada 2 aspek bagaimana kita bisa melihat keluarga itu. Ada yang disebut dengan closed system, yakni sistem tertutup, dan kemudian yang kedua open system, sistem terbuka. Bagaimana maksud kedua ini? Yang pertama kita lihat dulu closed system, sistem tertutup. Jadi ada masalah-masalah keluarga, bisa kita lihat bahawa kadang ada masalah-masalah dalam sebuah keluarga, itu masalah itu disebabkan karena di dalam sistem keluarga itu sendiri. Artinya bukan karena efek daripada eksternal anggota keluarga, bukan efek daripada yang lain. Tapi memang persoalannya di dalam sistem keluarga itu sendiri. Artinya keluarga itu tidak berpengaruh terhadap dunia luar. Sedangkan open system, sistem terbuka, ini ada keluarga, model keluarga di mana dia terpengaruh dengan persoalan-persoalan dari eksternal keluarga itu. Jadi sehingga kenapa ada anak membolos sekolah, ada keluarga, ada model keluarga, dia bolos sekolah karena dibentuk oleh sistem keluarga tadi itu. Ini sistem tertutup namanya. Tapi ada anggota keluarga kadang-kala seorang anak bolos sekolah, itu tidak disuruh, tidak diminta oleh sistem keluarga, tapi dia dipengaruhi oleh pihak lain yang menyebabkan dianya itu terpengaruh dengan perilaku-perilaku destruktif, perilaku amoral. Maka ini yang akan diselesaikan dengan pendekatan sistem ini. Kemudian dalam konsep teori sistem ada 4 aspek indikator sebagai bagian daripada pengembangan teorinya. Yang pertama, wholeness, keseluruhan. Bagaimana proses penyelesaian masalah-masalah keluarga itu melibatkan semua pihak. Melibatkan semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak,
dilibatkan semuanya. Kenapa? Karena indikator daripada konsep teori dengan pendekatan sistem ini adalah keseluruhan. Jadi walaupun yang bermasalah cuma satu anggota keluarga, tapi pemecahan masalahnya dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, feedback. Feedback itu umpan balik. Bagaimana proses layanan konseling keluarga dengan pendekatan sistem ini memberikan layanan kepada semua anggota keluarga. Artinya, semua anggota keluarga ini punya hak untuk memberikan jawaban, memberikan respon, memberikan stimulus, kemudian bisa mengeluarkan pendapatnya terhadap penyelesaian masalah dalam sistem keluarga itu. Kemudian yang ketiga adalah homeostatis, keseimbangan. Artinya pada saat penyelesaian masalah dalam pendekatan sistem dengan konseling keluarga ini, pendekatan sistem yang digunakan itu adalah seimbang, tidak berat sebelah. Artinya pemecahan masalah dengan pendekatan sistem, walaupun yang bermasalah anaknya misalkan, maka ayahnya, ibunya seimbang. Diajak untuk berkonsultasi, berdiskusi supaya selesai persoalannya. Kemudian yang terakhir adalah equifinality, tujuan yang sama. Semua anggota keluarga mesti memiliki visi dan tujuan yang sama dalam proses pemecahan masalah-masalah yang terlibat di dalamnya salah satu daripada anggota keluarga. Baik, para mahasiswa yang saya muliakan, nanti lebih jelas ini akan kita diskusikan di kelas, nanti lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah konselor berpikir sistem. Konselor berpikir sistem itu adalah seorang konselor bagaimana dalam setiap pemecahan masalah-masalah keluarga itu adalah yang diselesaikan adalah sistem keluarga. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 anggota keluarga yang terlibat saja, tapi semuanya ditangani. Nah, ini prinsip sebagai konselor yang berpikir sistem. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana adanya penggabungan integrasi pendekatan konseling. Kita paham bahwa teori-teori sebelumnya sebagaimana teori psikoanalisis tadi yang saya sampaikan itu mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh salah satu anggota keluarga itu dianggap adalah masalah pribadi anggota keluarga tersebut. Tapi dalam pendekatan sistem dalam konseling keluarga menyatakan bahwa persoalan salah satu anggota keluarga itu berarti persoalan sistem keluarga. Maka seorang konselor dalam pemecahan masalahnya harus berpusat pada sistem keluarga. Kalau hanya sekedar memperbaiki atau memecahkan masalah anggota keluarga yang bermasalah saja, ini bukan pendekatan sistem namanya, tapi pendekatan lama yang keluarga persoalannya sangat kompleks dan semua anggota keluarga mesti terlibat di dalamnya dalam pemecahan setiap masalah-masalah tersebut. Kemudian ada 3 isu yang selalu berkembang terkait dengan kontradiksi kedua pendekatan konseling keluarga yang terjadi di dalam masyarakat. Apa itu? Yang pertama adalah isu masa lalu dan masa kini. Secara tradisional, psikoanalitik memandang bahwa pengalaman masa lalu adalah penyebab terjadinya masalah. Jadi dalam pendekatan teori analisis yang pernah kita psikoanalisis yang pernah kita belajar dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah yang lain, disebutkan bahwa memang psikoanalisis ini menitik beratkan penelitian-penelitiannya dan kajian-kajiannya bahwa persoalan yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga sekarang itu disebabkan oleh latar belakang masa lalunya. Jadi kenapa ada anak misalkan anggota keluarga misalkan dia berbuat salah, ini karena efek masa lalunya. Kenapa dia tidak bisa berkembang? Karena ini efek masa lalunya. Nah, ini diskursus yang sangat alot di dalam dunia pendekatan sistem dalam konseling keluarga. Yang kedua bicara tentang isi dan proses, konten dan proses. Anggota keluarga yang berhadapan dengan konselor biasanya mengeluh tentang isi dari kepedulian atau masalahnya. Jadi banyak anggota keluarga terkadang mereka sering curhat kepada konselor itu terkait dengan isi masalah yang dia hadapi. Di antaranya adalah terkait kepedulian. Ada anggota keluarga merasa tidak dipedulikan. Ada istri dia merasa tidak dipedulikan oleh suaminya atau sebaliknya. Atau anak. Kadang anak dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya. Padahal orang tua ini adalah sumber kasih sayang yang mestinya lahir kepada sang anak.
Kemudian para mahasiswa yang saya cintai, yang ketiga itu adalah intrapsikik dan terkait dengan konteks interpersonal. Dalam psikoanalitik memfokuskan pada masa lalu individu untuk mendorong intrapsikik, sedangkan teori sistem mengutamakan interaksi interpersonal yang terjadi saat ini antara para anggota dan keluarga. Kemudian ini yang paling penting dipahami oleh setiap kita, bahwasanya mulai hari ini para mahasiswa, bahwa Anda ini adalah calon-calon konselor di masa yang akan datang, khususnya konselor keluarga. Pada saat menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga, maka gunakanlah pendekatan sistem ini. Pendekatan sistem adalah pusat pemecahan masalah pada sistem keluarga, bukan pada anggota keluarga yang bermasalah. Saya kira dalam pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita diskusi lebih banyak secara dalam di ruang-ruang kelas nanti. Saya kira ini, terima kasih. Untuk menutup pertemuan ini saya baca sebuah pantun. Layar terkembang di tengah samudra, perahu berlayar menembus gelombang. Konseling hadir sebagai panduan menguatkan ikatan dalam keluarga. Terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab terjadinya masalah. Jadi dalam